Halo, masih dalam Dimensi Apip. Setelah WWDC 2022 kemarin, kita sama-sama menyaksikan kalau iPhone 7 ini tidak lagi kompatibel dengan operating system iOS terbaru ya, yaitu iOS 16, dan dia kayaknya mentok di iOS 15.5 ini ya. Ini seperti ini, 15.5, atau saya nggak tahu, mungkin ada 15.6 atau apa, kita tunggu saja. Dan yang jelas ini sudah tidak kompatibel lagi dengan iOS 16 ya. Sangat disayangkan sekali, tidak sesuai dengan prediksi beberapa teman-teman juga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak sekali YouTuber yang bahas tentang gadget iPhone. Mereka banyak yang memprediksi kalau iPhone 7 ini masih bisa mendapatkan iOS 16 ya. Tapi setelah pengumuman WWDC kemarin, ternyata sudah stop. Dan tentu saja ini masih bisa digunakan, tapi ya tidak didukung lagi operating sistemnya itu saja. Seandainya ini masih didukung, ya paling tidak ada update patch security-nya ya lah. Itu saja yang saya harapkan sebenarnya. Bukan tambahan fitur segala macam, ini sudah cukup oke untuk pemakaian sehari-hari. Dan berangkat dari itu, akhirnya saya memutuskan, karena saya juga penasaran dengan operating system update yang terbaru ya biasanya. Tapi biasanya saya menunggu yang resmi, bukan yang versi beta developer ataupun beta public. Biasanya saya nunggu yang resmi saja. Tapi lihat saja nanti apakah akan saya update ini. Akhirnya kalian bisa lihat sendiri. Akhirnya saya memutuskan untuk upgrade ke iPhone 12 mini ya. Kenapa memutuskan iPhone 12 mini? Karena sebelumnya saya menggunakan iPhone 7 yang ukurannya seperti ini ya. Jadi ini mirip-mirip. Berhubung tangan saya juga kecil, jadi pas dengan iPhone 12 mini ini. Tadinya mau iPhone 13 mini, tapi harganya masih sangat mahal. Untuk bekasnya masih di kisaran 11-12 jutaan. Itu yang RAM yang storage 128 GB ya. Sedangkan yang 256 tentu saja lebih mahal lagi. Nah, sebenarnya saya mau membeli ini yang versi 64 GB saja ya. Saya sudah cek story Instagram dari toko penjualnya, dan di sana ada yang versi 64 GB. Tapi ternyata saya telat, setelah ke tokonya ternyata sudah dibeli orang lain. Saya juga nggak bilang minta ditahan iPhone-nya. Saya yakin dapat aja tadi. Tapi setelah sholat maghrib dan habis itu saya ke sana, ternyata sudah dibeli orang lain. Terpaksa saya beli yang versi 8 GB ya. Jadi ini sangat layak sekali dibeli di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena harganya sudah turun separuh untuk bekasnya. Yang versi 64 GB itu bisa kalian dapatkan di harga 6 jutaan ya, tergantung kondisi. Baterai health-nya juga, semakin bagus baterai health-nya semakin mendekati 7 juta. Tapi yang jelas dimulai dari sekitar 6 jutaan yang versi 64 GB. Dan ini saya beli yang versi 128 GB. Itu selisih harganya sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan ya, dibandingkan dengan yang versi 64 GB. Jadi saya beli ini di harga 8 jutaan. Sayang sekali, padahal saya perlunya cuma 64 GB ya. Untuk pengalaman operating system saja sebenarnya. Saya tidak begitu rutin menggunakan iPhone ini. Saya lebih ke Android untuk untuk daily driver yang utamanya. Ini yang secondary saja, bukan yang utama buat saya. Tapi nanti lihat saja apakah ini akan menjadi utama. Saya coba biasakan. Akhirnya saya beli ini, mudah-mudahan bisa ketutup dengan cepat dengan uang AdSense ya. Oke, jadi ini versi yang Inter ya.
Kalian bisa cek di umum, kemudian di mengenai di sini bisa kalian cek ini versi LLE atau Amerika. Ini yang model M ya, artinya ini yang versi dari authorized-nya Apple lah. Jadi bukan refurbish. Kalau di depannya F, dia refurbish ya. Ini M, artinya ini yang benar-benar pertama kali keluar dari pabrik Apple-nya lah. Oke. Kemudian untuk baterai health-nya, saya mendapatkan yang 100%, untung sekali. Kemudian untuk Trio Tools-nya juga oke banget ya, semuanya hijau. Wow, mantap. Nah, ini yang juga harus kalian perhatikan saat membeli iPhone. Paling tidak ininya hijau semua ya, artinya tidak pernah diganti dengan yang OM kata teman-teman saya sih. Ini kalian perhatikan saja yang ini. Yang penting ini hijau semua untuk semua part-partnya, baik itu kamera dan Touch ID dan sebagainya. Ini Touch ID nggak ada sih kalau iPhone 12 mini ini. Kok dibilangin normal ya. Nah, seperti ini. Baterainya juga, mainboardnya dan sebagainya. Ini hijau semua. Dan untuk kotaknya, ini kayaknya OMC ya, bukan yang aslinya. Saya kurang yakin karena ini mudah sekali terbukanya. Dan juga kondisinya kayaknya nggak tahu juga sih. Dan untuk IMEI sudah sesuai ya. Saya sudah cek juga tadi. Saya sudah cek juga di ada tadi situsnya ya, yang harus kalian cek di sana untuk serial numbernya, apakah ini bukan benar-benar asli, dan bagaimana garansinya juga bisa kalian cek. Mungkin saya capturekan nanti di layar, saya tampilkan di layar maksud saya. Dan untuk dalamnya tentu saja hanya ada handphone dan juga kabel chargernya. Saya sudah lepas tadi. Dan di sini tidak ada apa-apa, cuma ada SIM card ejector saja. Tidak ada titik banyak yang lainnya, buku panduan dan sebagainya, tergantung ini ya. Ya, tergantung inilah, tergantung si sellernya juga mendapatkan seperti apa. Mungkin seperti itu. Oke. Dan bagaimana, apakah saya puas dengan iPhone saya yang baru ini ya? Kita lihat saja nanti beberapa waktu ke depan. Nanti saya juga akan membandingkan kameranya dengan yang lain, dengan Android, dengan iPhone 7 ini juga. Ini nanti mungkin akan saya tukar dengan iPhone 8 yang bisa update ke iOS 16 ya. Buat ini aja, buat uji coba. Nanti lihat saja nanti apakah akan saya ganti atau tidak ya, kita lihat saja. Oke. Mungkin seperti itu aja ya video kali ini. Saya hanya menginformasikan kalau ini sudah sangat murah sekali, 6 jutaan coy, separuh harga dulu kalau nggak salah 13 jutaan ya untuk yang 64 GB. Kemudian yang 128 GB itu di 15 jutaan, dan sekarang ini cuma 6 jutaan, dan yang 128 GB ini cuma 8 jutaan. Sangat layak sekali dibeli di tahun ini, karena kita tahu juga ini sudah chipsetnya juga sangat kencang banget, A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer ya, dan juga sudah 5G tentu saja. Oke, ini mungkin nanti saya update sendiri atau minta update kan dengan tokonya dulu. Saya takut ininya garansi tokonya habis. Ini garansinya lumayan, saya cek tadi sampai lumayan lama dia berani menggaransi, termasuk garansi IMEI, yang garansi IMEI selamanya dia menjamin tadi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like kalau suka, dan komen di kolom komentar. Thank you.